Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joseph Saragi. Saya dari Prodi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembagian kewenangan dan sumber-sumber keuangan dalam pemerintahan. Pembagian kewenangan ini atau sering biasa disebut sebagai desentralisasi, adanya pembagian antara pusat dan daerah. Di sana bertujuan untuk adanya keadilan dalam proses demokrasi dan tentu saja adanya efektivitas dalam mengatur keuangan dalam sebuah pemerintahan. Kemudian, dalam sumber-sumber keuangan dalam sebuah pemerintahan, itu yang pertama ada pajak, baik itu pajak negara atau maupun pajak daerah. Pajak ini tentu saja menjadi sumber pendapatan utama dalam sebuah pemerintahan, baik itu pemerintahan negara, pemerintahan pusat, atau juga pemerintahan daerah. Pajak ini bisa dibagi-bagi dalam proses pengelolaannya, bisa menjadi dana pembangunan, dan juga dana-dana yang lainnya. Dan sumber-sumber keuangan lainnya itu ada alokasi. Kalau terkhusus dalam pemerintahan daerah, itu ada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi ini tentu saja itu dari pusat dikirimkan ke daerah begitu. Dana alokasi umum ini biasanya dipergunakan untuk pembangunan-pembangunan fasilitas umum, fasilitas daerah yang secara umum sudah diberikan per tahunnya. Nah, sesuai dengan peraturannya, dana alokasi umum ini biasanya diaturkan atau dibagi ke daerah itu sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya atau sesuai dengan kebutuhan yang sudah dipakai dalam proses pembangunan. Contoh dalam tahun ini, dana yang diberikan dari pusat ke daerah itu sekian, misalnya 10T, 10 misalnya 10. Kemudian dalam proses pembangunan atau dalam proses penganggaran atau dalam menggunakan dana alokasi umum ini yang dari pusat ini, itu yang terpakai hanya 8 misal. Nah, untuk tahun berikutnya, dana yang akan dikasih dari pusat itu akan diberikan 8 supaya tidak ada sisanya. Nah, itu adalah dana alokasi umum. Sedangkan dana alokasi khusus, ini adalah khusus yang bisa diajukan proposal dari pemerintahan daerah bisa mengajukan proposal ke pusat untuk memberikan dana sesuai dengan permintaan dari pemerintahan daerah. Nah, dana alokasi khusus ini biasanya digunakan untuk banyak hal juga, dibagi-bagi, ada pembangunan, ada untuk pendidikan, ada untuk kesehatan, ada untuk kesejahteraan pegawai, kesejahteraan pegawai gitu ya. Nah, dan itu bisa diajukan dari pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat. Nah, dalam proses penganggaran ini juga ada juga beberapa program-program yang diseragamkan dari pusat ke daerah. Nah, dalam proses keseragaman ini tentu saja dibutuhkan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah. Dan itu tentu saja menjadi salah satu tantangan bagi pusat dan daerah, yaitu adanya komunikasi yang kurang sehingga terjadi kesalahpahaman atau pelaporan yang kurang detail ditentukan. Dalam sumber-sumber keuangan tadi ada pajak daerah, ada pajak daerah, ada pajak negara atau pajak pusat (PPN). Kemudian ada juga alokasi dana atau dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang dari daerah bisa menerimanya dari pusat atau dari negara, dari pusat begitu ya ke daerah-daerah. Nah, terkait hal ini ada kuliah lapangan yang sudah dilakukan, yaitu kami pergi ke kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ada di Kota Medan. Di sana kami mendapatkan informasi bahwa adanya pembagian-pembagian keuangan ini, pembagian sumber-sumber dana ini juga sudah dilakukan dengan baik, dan tantangannya itu adalah tentang bagaimana komunikasi yang seharusnya baik sehingga proses mengajukan proposal dan memberitahukan laporan soal sumber-sumber dana atau penganggaran ini juga bisa lebih baik lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dulu. Terima kasih.